ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Langsung saja silahkan yang sudah bergabung di Zoom, mic-nya dinyalakan yang akan bertanya. Langsung saja silahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Agung atau Pak Romi, silakan. Agung. Ini Pak Ustaz. Agung, silakan Pak. Saya mau bertanya bagaimana hukum waris untuk anak tiri gitu. Untuk anak tiri. Nah, jadi dulu itu katakanlah si suaminya ini ada kasus ya. Suaminya ini menikah kemudian punya anak gitu. Anak perempuan. Nah, kemudian dalam waktu yang relatif singkat itu bercerai lagi gitu. Nah, tapi posisinya ini si suami ini memang sudah cukup kaya gitu. Jadi ketika menikah dengan istri pertama itu belum apa ya, katakanlah tidak ada harta gonogini gini atau apapun gitu. Nah kemudian si suami ini menikah lagi dengan perempuan lain gitu ya. Kemudian punya anak 2 laki-laki. Nah kemudian punya anak 2 laki-laki. Kemudian dan kekayaan si suami ini bertambah gitu. Jadi ketika menikah dengan istri kedua ini, si suami ini beli berbagai macam harta gitu, dari mulai harta bergerak dan tidak bergerak dan seterusnya gitu. Nah, ini bagaimana pembagian antara si anak dari istri kedua dengan istri pertama gitu. Ya, Baik. itu Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih dengan Pak Agung ya. Ya. Jadi pertama berbicara tentang tirkah ataupun warisan adalah harta yang mutlak milik almarhum. Ya, harta yang mutlak milik almarhum. Berarti ketika seorang suami menikah, punya anak, kemudian istrinya misalkan meninggal dunia, maka sebelum menikah lagi harus dipertegas, diperjelas harta mana yang memang menjadi harta waris. Jadi ketika suami istri menikah, kemudian punya anak 2 misalkan saja, ya. Istrinya meninggal dunia, maka selusuri dari harta tersebut mana yang memang mutlak punya istri. Misalkan ternyata 30% asetnya itu adalah milik istrinya, maka 30% itulah yang kemudian dibagi waris. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suami dan juga anaknya. Kalau misalkan punya anak 2 laki-laki dengan perempuan misalkan saja, berarti dari sepertiga tadi suami mendapatkan 1/4. Ya, suami mendapatkan 1/4, sisanya itu diberikan kepada anak-anaknya yang tadi 2 orang laki-laki dengan perempuan, berarti sisanya itu dibagi 3, yang laki-laki mendapatkan, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Selesai ya. Ya udah cut off di situ. Kemudian suami menikah lagi. Ketika menikah lagi berarti suami itu membawa modal harta yang mutlak milik suami plus harta yang warisan dari istrinya 1/4. Menikah lagi. Setelah menikah lagi ternyata asetnya bertambah terus bertambah misalkan saja. Kemudian istri yang kedua meninggal lagi misalkan saja, ya. Ataupun sekarang kebaliklah, suaminya meninggal misalkan. Nah, ketika suaminya meninggal, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya 1 adalah anak dari istri pertama. 2 orang laki perempuan dapat bagian. Yang kedua adalah anak dari istri kedua, ya. Yang ketiga adalah istri. Istri mendapatkan berapa? 1/8. Kenapa? Karena suami punya anak, baik pernikahan dengan istri pertama maupun pernikahan dengan istri kedua. Nah, karena suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Jadi, anak istri pertama dapat, anak istri kedua dapat, kemudian istri mendapatkan 1/8. Nah, itu pembagiannya
Pak Agung ya. Jadi secara detailnya ya pokoknya begitu ya gitu. Jadi karena waktunya terbatas tidak bisa dijelaskan sampai detail sekali, tapi minimal kebayang bahwa nanti ketika proses pembagian harta waris, anak dari istri pertama itu dapat warisan juga, karena harus jelas tadi, harus diperjelas mana yang memang harta yang didapatkan ataupun harta dari pernikahan sebelumnya dan pernikahan yang kedua itu harus bisa terpisahkan supaya apa, nanti saat meninggal dunia bagian masing-masing jelas. Jadi ketika misalkan yang meninggal istri, maka juga bagiannya jelas gitu. Jadi kalau yang meninggal istri, maka anak dari istri yang pertama itu tidak dapat warisan dari istri yang kedua. Karena apa? Karena punya anak dari pernikahan istri yang kedua tersebut. Allah alam bisawab. Mangga silakan yang lain. Siap Ustaz. Mungkin detailnya nanti kita buka pelatihan lagi Ustaz ya, sisi ketiga Ustaz ya. Insya Allah ya. Silakan Pak Romi, mic-nya dinyalakan. Tadi sudah buka. Silakan Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi kan dikatakan untuk yang lelaki itu 2 kali lipat dari wanita ya Ustadz ya. Iya Nah betul. kalau memang hartanya malah jadinya hutang warisan itu Ustadz. Nah itu perhitungannya gimana Ustadz ya untuk wanita dan laki-laki. Terus yang kedua, jika ada satu keluarga sudah diikuti tadi laki 2 kali wanita. Nah, misalkan yang laki-laki bersepakat bersama untuk membagi lagi ke wanita, itu boleh Ustadz ya? Demikian Ustadz, terima kasih. Dan yang kedua, saya kurang jelas suaranya. Yang kedua itu jika pembagian sudah dilakukan dengan lelaki itu 2 kali dengan wanita Ustadz. Nah, tapi di lelaki yang lain terus bersepakat untuk membagi kembali ke wanitanya untuk dibagi rata, itu boleh atau enggak Ustadz? Oh ya, baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Jadi ketika berbicara tentang waris, memang ya tadi supaya berkah, bagilah berdasarkan hukum Allah terlebih dahulu ya. Dibagi berdasarkan hukum Allah. Masing-masing sudah jelas bagiannya, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Setelah dibagi, kemudian adanya kesepakatan. Misalkan, yaudahlah saya menerima bagian saya nilainya 100 juta, tetapi saya menghibahkan hak saya misalkan 25 juta kepada adik saya ataupun kakak saya yang perempuan. Seperti itu boleh nggak? Boleh. Jadi itu ada 2 akad. Akad pertama adalah akad pembagian harta waris. Akad yang kedua adalah akad hibah dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan, gitu. Jadi itu diperbolehkan, bahkan menjadi amal soleh, menjadi sedekah. Jadi satu porsi itu adalah kita melaksanakan membagi harta waris berdasarkan hukum Allah. Satu sisi ya kita yang laki-laki itu menghibahkan sebagian haknya kepada saudaranya yang perempuan. Jadi dapat dua pahala ya, dapat 2 pahala. Kenapa? Karena mendapatkan kesempatan untuk bisa membantu bersedekah untuk saudaranya yang perempuan. Itu barangkali ya. Yang pertama Ustadz, belum ya? Yang apa ya? Lupa lagi. Yang tadi misalkan yang diwariskan itu malah hutang ya Ustadz. Itu pembagian hutang Ustadz ya? Ya. Jadi bagaimana kalau dengan hutang? Dengan hutang memang ada 2 pendapat. Pendapat pertama, hutang itu menjadi juga diwariskan kepada ahli waris. Hutang, pendapat yang kedua tidak ya, jangan sampai ahli waris itu dimanfaatkan dalam tanda kutip ya, dimanfaatkan oleh orang tertentu ataupun orang keluarganya lah kan, keluarganya hutang sebanyak-banyaknya, toh nanti kalau saya meninggal dunia akan dilunasi oleh keluarga saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ada 2 kategori, ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah kalau memang hutangnya itu berkaitan dengan kebutuhan yang paling utama, misalkan saking miskinnya hanya untuk makan saja itu harus hutang. Ya, maka kalau kondisi seperti itu, maka menjadi bagian tanggungan ahli waris. Kenapa? Hutangnya itu untuk kebutuhan yang paling utama, berkaitan dengan jiwa. Ya, berkaitan dengan jiwa. Tapi kalau hutang yang tidak hubungannya dengan jiwa, maka
semua ulama sepakat itu tidak menjadi warisan. Nah, kecuali nanti misalkan ada seorang hutang, kemudian dalam kesepakatan yang tertulis di sana menyebutkan bahwa kalau nanti saya meninggal dunia, maka hutang saya itu akan dilanjutkan oleh B ataupun oleh C ataupun oleh anak saya. Semua tanda tangan di situ misalkan saja itu terkecuali. Secara hukum itu akan secara otomatis karena memang ada kesepakatan di awal, sehingga hutang itu akan beralih kepada ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada, maka hutang tersebut itu tidak serta-merta kemudian menjadi tanggungan ahli waris. Tapi kalau hutangnya untuk kebutuhan yang paling utama, yang kebutuhan pokok, ya, maka para ulama sepakat bahwa hutang tersebut menjadi bagian tanggungan dari ahli waris. Kenapa? Kebutuhan utama. Gitu barangkali ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Silakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Siap Ustadz. Berikutnya kita persilahkan Ustadz, ada atas nama akun Salman. Silakan mic-nya dinyalakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya ada pertanyaan mengenai warisan, bahwa waktu ini kita cerita di sisi keluarga lah. Ibunya pernah berucap bahwa harta waris itu dibagi ke semua anak. Itu pada saat kejadian ibu belum meninggal, artinya masih dalam sehat, ibu mengucapkan seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu sebelum ibu wafat, anak laki-laki ini sempat ada bermasalah dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan. Nah, akhirnya ibu memutuskan bahwa sebagian warisan atau bagian dari anak laki-laki itu dijual ke pihak keluarga, artinya masih dalam kakak beradik. Iya. Nah, apakah pada saat ibu meninggal, ya kan, si anak laki-laki tersebut masih memiliki hak atas waris tersebut? Karena pada saat perjalanan waktu, dalam kondisi perekonomian, si laki-laki ini butuh support lah dari ibu terutama, dengan cara menjual bagian dari warisan si anak tersebut. Nah, apakah pada saat warisan itu dibagi setelah ibu meninggal, si laki-laki ini masih berhak untuk menerima harta warisan tersebut? Demikian, Ted. Mohon informasi. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi hibah orang tua kepada anak itu bisa dinilai sebagai warisan orang tua kepada anak. Ya, sekali lagi, ini dalam undang-undang ya, hibah orang tua kepada anak bisa dinilai hibah warisan anak dari orang tua. Apa yang sudah diberikan saat tadi masih hidup, ya orang tuanya masih hidup, bisa dinilai sebagai warisan orang tua kepada anaknya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah hibah orang tua kepada anak bisa ditarik kembali jikalau ada permasalahan di kemudian hari. Jadi saat orang tuanya nanti meninggal dunia, kemudian anaknya ini sudah mendapatkan apa yang dihibahkan orang tua kepada anaknya, maka itu sudah bisa dinilai sebagai warisan orang tua kepada anak. Kalau misalkan di jumlahnya, jumlah yang lain, yang laki-laki itu dapatnya 100 juta misalkan saja. Apa yang diterimanya hibahnya itu baru 50 juta. Berarti yang laki-laki ini yang sudah menerima hibah yang sudah digunakan sebelum orang tuanya meninggal dunia tersebut, itu masih punya hak waris 50 juta. Bagaimana kalau lebih? Harusnya dia haknya 100 juta, tetapi aset yang sudah diberikan orang tua kepada beliau itu nilainya 125 juta, ada lebihnya 25 juta, maka diputuskan dengan musyawarah, nih kakak kita haknya ternyata setelah dijumlah semuanya harusnya dapatnya 100 juta, tapi aset yang sudah
diterimanya di awal itu 125. Bagaimana kalau kemudian ini nih nilai lebihnya yang 25 juta bagaimana? Ya udahlah disepakati saja, udahlah itu anggap saja hibah kita kepada kakak kita 25 juta. Boleh nggak seperti itu? Boleh, dimusyawarahkan dengan cara yang terbaik. Tapi secara prinsip hibah yang sudah diberikan orang tua ketika masih hidup itu sudah menjadi bagian warisan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Baik, karena waktunya nampaknya sudah tidak memungkinkan lagi, Kang Farouk ya, karena sudah habis ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bersilaturahim. Kalau kita lihat di chat itu banyak sekali yang juga bertanya. Yang wah iya Ustaz, di medsos juga luar biasa yang mudah-mudahan dengan masalah. Ya, kalau secara khusus ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ke HP saya, tapi harus bersabar ya, karena saya juga tadi malam buka di email itu masih ada hampir 20 pertanyaan yang belum dijawab, karena jawabannya panjang-panjang, jadi ini butuh waktu ya yang luar biasa. Tadi malam hanya saya bisa menjawab 5 pertanyaan, ini karena setiap hari ada saja yang masuk kan begitu, jadi tidak semuanya bisa terjawab. Jadi kalau ada bertanya kemudian tidak langsung dijawab, mohon maaf karena memang ya waktunya juga terbatas berbagai waktu. Nomor saya boleh dicatat ya, asal bermanfaat untuk bertanya hal-hal yang sifatnya khususnya bab mawaris, silakan boleh 0878 2215 8347 0878 2215 8347 ya. Ini nomor handphone saya, silakan sepanjang ini bermanfaat. Insya Allah ya, kami berusaha untuk bisa memberikan informasi jawaban. Kalau tidak langsung direspon, mohon maaf karena memang banyak yang masuk dan semua butuh jawaban yang detail, dan saya juga kadang-kadang harus tanya terlebih dahulu karena pertanyaannya untuk menjawab harus dikonfirmasi terlebih dahulu, karena jangan sampai berbicara hukum salah jawaban. Sekali terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la